Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Prilia dengan PM 21150611027 dari kelas PSTJ. Jadi di sini saya mau menjelaskan secara singkat rangkuman mengenai materi logika dari pertemuan pertama hingga ketujuh. Jadi di sini yang pertama ada pengantar logika. Jadi logika ini dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Jadi menalar ini dapat diartikan sebagai sebuah mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Logika ini juga didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan atau statement. Jadi ini ada proposisi. Jadi proposisi ini adalah sebuah pernyataan yang hanya mengandung satu nilai kebenaran, yaitu benar saja atau salah saja, dan tidak mempunyai dua nilai kebenaran secara bersamaan. Jadi proposisi ini memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama ini ada proposisi atomik. Jadi proposisi atomik ini diartikan sebagai proposisi tunggal atau proposisi yang tidak bisa dipecah menjadi beberapa proposisi lagi. Yang kedua ada proposisi majemuk. Jadi diartikan sebagai sebuah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Jadi di proposisi majemuk ini memiliki 4 macam. Itu ada konjungsi, disjungsi, negasi, dan disjungsi eksklusif. Yang ketiga ini ada implikasi, disebut juga sebagai proposisi bersyarat. Bentuk proposisinya itu jika P maka Q dan dinotasikan dengan P tanda panah Q. P ini disebut sebagai hipotesis, antesen, dan premis atau kondisi. Sedangkan untuk Q-nya ini disebut sebagai konklusi. Yang terakhir ini ada biimplikasi. Itu bentuk proposisinya itu P jika dan hanya jika Q, dan dinotasikan dengan P tanda panah yang saling berhadapan dengan PQ dan Q. Jadi pernyataan P jika dan hanya jika Q ini dapat dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Selanjutnya ini adalah sebuah contoh soal dari proposisi. Jadi yang pertama diberikan sebuah kalimat, yaitu Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Apakah ini sebuah pernyataan? Apakah ini sebuah proposisi? Dan apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Ini pertanyaan pertama, apakah ini sebuah pernyataan? Maka jawabannya adalah ya, karena ini sebuah pernyataan, bukan dalam bentuk pertanyaan dan lain-lain. Dan yang kedua, apakah ini sebuah proposisi? Ya, jawabannya adalah ya. Dan selanjutnya, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilainya adalah benar. Karena memang sebuah fakta bahwa presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. Selanjutnya ada perangkai proposisi. Jadi ada 8 macam perangkai. Itu ada negasi yang memiliki arti tidak atau bukan, lalu konjungsi memiliki arti, dan disjungsi memiliki arti atau, implikasi jika maka, biimplikasi jika dan hanya jika, eksklusif or itu atau, dan not and bukan dan not or itu bukan atau. Selanjutnya itu ada tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran ini adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran itu tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran itu adalah 2 pangkat n. Dan di sini merupakan bentuk tabel kebenaran dari perangkai proposisi yang tadi. Jadi yang pertama ini ada negasi. Negasi ini yaitu nilainya jika T dinegasikan akan menjadi F dan F dinegasikan akan menjadi T. Sebagai contoh, misalkan P-nya ini adalah hari ini hujan. Maka hari ini hujan jika dinegasikan maka akan menjadi hari ini tidak hujan. Lalu yang kedua ada konjungsi yang memiliki arti dan. Jadi di konjungsi ini untuk lebih mudah mengingatnya itu jika salah satu bernilai false. Seperti ini, jika salah satu bernilai false maka hasilnya akan false. Nah, jika keduanya bernilai false maka hasilnya akan false, dan jika keduanya bernilai true maka hasilnya akan true. Dan yang ketiga ini ada disjungsi yang memiliki arti atau.
dan di disjungsi ini merupakan kebalikannya dari konjungsi, dimana jika di konjungsi ini jika salah satu bernilai false maka hasilnya akan false, sedangkan untuk disjungsi jika salah satunya ini bernilai true maka hasilnya nanti akan true, dan di sini akan tetap jika keduanya bernilai false maka hasilnya akan false. Yang keempat ini ada executive OR. Jadi di executive OR ini yaitu jika kedua nilainya ini sama, maka hasilnya ini akan false, seperti ini. Jika tidak sama, maka hasilnya akan true. Yang selanjutnya ini ada implikasi. Jadi implikasi ini kita melihat tanda panahnya kemana. Untuk contohnya di sini ada P implikasi ke Q. Jadi jika awalnya true dan akhirnya true, maka hasilnya akan true. Jika awal true, akhirnya false, maka hasilnya akan false. Jika awal false dan akhirnya true, maka hasilnya akan true. Jika awal false dan akhirnya false, maka hasilnya akan true. Dan yang terakhir ini ada biimplikasi. Jadi biimplikasi ini merupakan kebalikannya dari executive OR, di mana jika pada executive OR itu jika kedua nilainya bernilai sama maka hasilnya akan false. Sedangkan untuk di biimplikasi ini jika kedua nilainya bernilai sama, yaitu misalkan true dengan true, maka hasilnya akan true. False dengan false, hasilnya akan true. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh soal untuk dari materi tabel kebenaran. Jadi di sini disajikan soal yaitu negasi P dan Q atau P dan Q. Untuk membuat tabel kebenaran tentunya kita harus menentukan berapa banyak baris yang harus kita buat. Untuk menentukan berapa banyak baris yang harus kita buat itu didapat dari 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah proposisi tunggal yang terdapat pada soal itu. Nah, jika kita lihat pada soal ini, N-nya itu ada P dan Q saja. Jadi ada 2. Jadi jika 2 pangkat N berarti 2 pangkat 2, jadi sama dengan 4. Jadi baris yang kita buat nanti akan ada 4 baris, 4 tabel. Selanjutnya ini kita buat tabel dulu. Ini tabelnya sudah dibuat. Jadi untuk menentukan pertama, karena kita cuma ada 2 variabel, yaitu jadi tulis di sini, yaitu kita tulis di sininya P dan di sini Q. Sedangkan untuk yang selanjutnya ini adalah penulisan untuk yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kita ambil P dan Q terlebih dahulu. Selanjutnya, karena di sini ada negasi, selanjutnya jadi di sini tulis negasi P dan Q. Kemudian langsung negasi P dan Q or P dan Q. Nah, selanjutnya untuk menentukan true false-nya ini adalah dengan membagi 2 sama rata. Tadi kan 2 pangkat N-nya itu kan sama dengan 4, jadi 2 sama ratanya itu jadi ada 2 true dan 2 false. Sedangkan untuk yang selanjutnya ini dia adalah setengahnya dari yang sebelumnya, jadi cuma TF gitu. Nah, kemudian ini ada P dan Q. Jadi jika dilihat dari tabel kebenaran yang dijelaskan sebelumnya, P dan Q jika true bertemu dengan true maka hasilnya akan true. Kemudian yang kedua ini berdasarkan aturan konjungsi, jadi jika salah satu bernilai false maka hasilnya akan false. Yang ketiga ini juga, terus jika false ketemu false maka hasilnya akan false. Yang kemudian ini adalah negasi dari P dan Q. Jadi ini P dan Q ini dinegasikan, sedangkan untuk hukum negasi itu adalah kebalikannya. Jadi di sini adalah false, true, negasi dari false, true, terus true lagi. Nah, yang ketiga ini adalah negasi P dan Q diorkan dengan P dan Q lagi. Jadi ini negasi P dan Q or P dan Q. Jadi di P dan Q. Jadi berdasarkan hukum disjungsi, maka jika salah satu bernilai true maka nanti hasilnya akan true. Sedangkan di sini true dan false, maka di sini hasilnya akan true. Sama dengan yang ini, jadi hasilnya true. Jadi hasil yang didapat yaitu negasi dari P dan Q or P dan Q adalah tabel kebenarannya bernilai true semua.
Selanjutnya ada tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Jadi tautologi ini adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Selanjutnya ini ada kontradiksi. Jadi di kontradiksi ini adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Sedangkan untuk kontingen ini disebut sebagai formula campuran, yaitu jika pada semua nilai kebenarannya itu menghasilkan false dan true atau campuran. Dan selanjutnya ini diberikan sebuah contoh soal untuk apakah ekspresi logika di bawah ini bersifat tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Jadi di sini ada negasi Q, implikasi P atau Q. Jadi seperti biasa, di sini variabelnya ada 2, jadi cuma ada P dan Q. Jadi ketika 2 pangkat 2 jadi 4. Jadi kita tulis di sini ada T, F, F, dan sebelahnya adalah setengah dari sini jadi T, F, T, F. Kemudian untuk kita kerjakan pertama kali yaitu P dan Q. Kenapa? Karena P dan Q ini ada di dalam kolom sini. Jadi kita tulis di sini P dan Q. Maksudnya P or Q, bukan P dan Q. P atau Q. Oke, berdasarkan aturan disjungsi, jika salah satu bernilai true maka nanti hasilnya akan true. Jadi ini true dan true maka hasilnya true, true dan false hasilnya true. Karena salah satu bernilai true. Dan di sini juga salah satu bernilai true maka hasilnya true, dan ini false dan false maka hasilnya false. Dan yang kedua ini yang kita kerjakan yaitu yang ini, karena ini masih di dalam kurung, jadi Q implikasi P atau Q. Jadi kita tulis Q implikasi P atau Q. Jadi Q implikasi P atau Q. Nah, berdasarkan aturan implikasi itu dilihat di panahnya mengarah kemana. Karena di sini Q implikasi P atau Q, maka T implikasi T, maka hasilnya true. Jika awal true jika awal false dan hasilnya true maka hasilnya true. Jika awal false dan akhirnya true maka hasilnya true. Jika awal true dan akhirnya true maka hasilnya true. Jika awal false dan hasilnya false maka hasilnya akan true berdasarkan aturan implikasi. Nah, selanjutnya kita akan sekali lagi ini menghitung karena ada negasinya. Jadi di sini ditulis negasi Q implikasi P atau Q. Nah, berdasarkan aturan negasi itu adalah kebalikannya. Jadi kebalikan dari Q implikasi P atau Q. Nah, jadi kalau kebalikannya jadi tinggal ditulis negasi T adalah false. Jadi false dan jadi false dan false. Berdasarkan di sini didapat nilainya false semua. Berdasarkan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, maka negasi Q implikasi P atau Q termasuk ke dalam kontradiksi karena hasilnya di sini adalah false semua. Jadi dia termasuk kontradiksi. Kemudian ada ekuivalensi logis. Jadi suatu ekspresi logika ini bisa disebut ekuivalensi logis apabila yang pertama ekspresi logikanya itu adalah tautologis. Yang kedua ekspresi logikanya adalah kontradiksi. Yang ketiga ekspresi logikanya adalah kontingen. Tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Ya, dan di sini terdapat hukum ekuivalensi logis. Ini ada commutative law, terus associative law, distributive law, identity law, bounded law, negation law, double negation law, idempotent law, De Morgan, terus absorb, negasi T dan F, implikasi, kontrapositif, dan EB implication. Dan ini adalah bentuk-bentuk dari hukum ekuivalensi logis seperti ini. Yang selanjutnya ada pembuktian validitas argumen. Jadi suatu argumen ini dapat dikatakan valid jika implikasi dari semua premis terhadap konklusinya itu bernilai benar atau tautologi. Argumen invalid jika semua hipotesa benar tapi kesimpulannya salah.
Dan untuk membuktikan validitas argumen itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, di tabel kebenaran. Di tabel kebenaran ini argumen diubah menjadi pernyataan kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut dengan cara mengkonjungsikan premis-premis, kemudian hasilnya diimplikasikan dengan konklusi. Selanjutnya dibuat tabel kebenarannya. Yang kedua, dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan, di mana menentukan argumen valid atau tidak dapat menggunakan bentuk-bentuk argumen lain yang sudah terbukti valid, dan dapat juga dipadukan dengan beberapa pernyataan ekuivalen atau penukaran, atau aturan penukaran seperti sebelumnya. Dan ini adalah bentuk argumen valid, yaitu ada modus ponens. Di sini dengan P terus dengan P implikasi Q, maka konklusinya akan Q. Dan ini bentuk modus tollens seperti ini: silogisme hipotesis, konjungsi, silogisme disjungtif, penjumlahan, penyederhanaan, dan resolusi. Untuk soal selanjutnya itu ada diberikan sebuah argumen, yaitu adik pergi keluar rumah atau pergi bermain. Adik tidak pergi keluar rumah, dan konklusinya adik pergi bermain. Jadi buktikan dengan tabel kebenaran. Jadi kita akan membuktikan argumen ini menggunakan tabel kebenaran. Untuk langkah yang pertama yaitu kita misalkan terlebih dahulu kalimat argumen tersebut dengan pemisalan menggunakan P dan Q. Misal P sama dengan adik pergi keluar rumah, dan Q-nya sama dengan adik pergi bermain. Maka ekspresi logika ini didapat dari kalimat ini. Jadi P-nya adalah adik pergi keluar rumah. Jadi adik pergi keluar rumah atau pergi bermain. Jadi P atau Q. Nah, yang kedua, adik tidak pergi keluar rumah, jadi adalah negasi P. Kemudian konklusinya ini adalah adik pergi bermain, jadi konklusinya adalah Q. Konklusinya adalah Q. Sehingga dengan aturan tabel kebenaran tadi, untuk membuktikan validitas argumennya yaitu dengan mengkonjungsikan premis-premisnya, kemudian hasilnya itu diimplikasikan dengan konklusi. Jadi di sini kita dapat kita konjungsikan terlebih dahulu premisnya. Yang pertama P atau Q itu dikonjungsikan dengan negasi P, kemudian diimplikasi dengan konklusinya, implikasi dengan Q. Nah, ini akan kita buat tabel kebenarannya. Kemudian untuk tabel sudah terbuat. Di sini variabel yang didapat itu hanya ada dua, yaitu P dan Q. Jadi 2 pangkat 2 jadi 4. Di sini jadi terdapat 4 kolom. Jadi ditulis T, T, F, F. Untuk selanjutnya adalah setengahnya, yaitu T, F, T, F. Untuk langkah yang kita kerjakan pertama yaitu ada di dalam kurung ini. Jadi kita gunakan P atau Q terlebih dahulu. Berdasarkan aturan disjungsi atau yang artinya atau, jika salah satu bernilai true maka true. Jadi di sini true ketemu true maka true dengan F maka hasilnya true, F dengan T hasilnya true, F dengan F hasilnya false. Yang kedua ini adalah kita negasikan P. Kita tulis negasi P. Negasi adalah kebalikannya. Jadi di sini true menjadi false, true. Langkah selanjutnya itu adalah kita mengerjakan yang di dalam kurung sini. Jadi P atau Q konjungsi dengan negasi P. Jadi P atau Q dikonjungsikan dengan negasi P. Berdasarkan aturan konjungsi, jika salah satu bernilai false maka hasilnya akan false. Jadi di sini hasilnya false,
true dengan false, hasilnya false, true, hasilnya true, hasilnya false. Kemudian yang terakhir, hasil ini diimplikasikan dengan konklusinya. Jadi tulis P atau Q, negasi dengan P, implikasi Q. Jadi ini diimplikasikan dengan Q. Jadi kita berdasarkan aturan implikasi kita melihat arahnya kemana. Jadi kalau ini implikasi dengan Q, jadi kita lihat akhirnya. Jika awalnya false dan akhirnya true, maka hasilnya true. Jika awal false, hasilnya false, akhirnya false, maka hasilnya true. Jika awalnya true dan akhirnya true, maka hasilnya true. Dan jika awalnya false dan akhirnya false, maka hasilnya akan true. Nah, berdasarkan aturan validitas suatu argumen, argumen akan dikatakan valid jika implikasi dari semua premisnya itu terhadap konklusinya bernilai benar atau tautologi. Jadi karena di sini semua bernilai benar atau true, maka ini termasuk valid, argumen yang valid. Seperti itu. Nah, yang kedua ini contoh soal untuk pembuktian validitas argumen dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Jadi di sini yang pertama premisnya ada P atau Q, P implikasi R, negasi R, terus konklusinya itu adalah Q. Jadi di sini kita bisa menggunakan aturan penarikan kesimpulan dengan menggunakan bentuk argumen lain yang sudah terbukti valid. Nah, jadi cara yang pertama, di sini kita bisa tulis lagi nomor 1 biar lebih mudah. Itu ada P atau Q, nomor 2-nya ada P implikasi R, yang ketiga ada negasi R. Terus ini di garis bawah untuk konklusinya kita taruh di samping sini dan kita tulis konklusinya Q. Nah, untuk menyederhanakan untuk membuktikan validitasnya ini kita bisa menggunakan argumen lain yang sudah terbukti valid. Nah, di sini kita bisa lihat, jika kita lihat P implikasi R dengan negasi R ini mirip dengan modus tollens, di mana modus tollens ini bentuknya itu P implikasi Q dengan negasi Q, maka konklusinya nanti akan menjadi negasi P. Jadi di sini kita akan menggunakan modus tollens. Kita tulis di sini 4. Berdasarkan modus tollens maka nanti hasilnya adalah negasi P. Jadi di sini kita tulis nomor 2 dan 3-nya kita menggunakan modus tollens. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada negasi P. Di sini ada yang tinggal tersisa itu ada 1 dan 4, di mana P atau Q dengan negasi P. Jika dilihat berdasarkan argumen yang sudah valid, bentuk ini dengan ini itu mirip dengan aturan silogisme disjungtif, yaitu di mana jika P atau Q dengan premis yang keduanya yaitu dengan negasi Q, maka nanti konklusinya akan menjadi P. Jadi di sini kita tulis nomor 5, P atau Q dengan negasi P, maka nanti hasilnya akan menjadi Q. Berdasarkan argumen valid yaitu silogisme disjungtif. Di sini kita tulis 1 dan 4-nya kita menggunakan silogisme disjungtif. Nah, ini udah selesai ini Q. Jika dengan soal tadi ini hasilnya Q dengan Q, maka ini hasilnya sama, maka ekspresi logika ini terbukti valid.
Nah, selanjutnya ada penyederhanaan dan strategi pembalikan, di mana penyederhanaan ini adalah dapat dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Sedangkan untuk strategi pembalikan ini adalah digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik strategi pembalikan ini mirip dengan penyederhanaan, namun perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Selanjutnya ini adalah terdapat ekspresi logika yang perintah untuk disederhanakan. Dan ini untuk jika disederhanakan, ini terdapat negasi P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q. Nanti jika dia sederhanakan maka akan ekivalen dengan negasi P. Ini jika untuk menyederhanakan kita bisa menggunakan hukum-hukum logika, itu yang menggunakan jadi kita tulis ulang di bawah caranya. Selanjutnya negasi P atau negasi Q atau negasi P dan negasi Q. Di sini kita bisa lihat yang ini. Ini kita bisa menggunakan hukum De Morgan. Maka nanti hasilnya akan menjadi negasi P dan negasi Q atau negasi P dan negasi Q. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita bisa menggunakan hukum double negation. Kita bisa menggunakan hukum double negasi. Jadi bentuknya di sini akan menjadi negasi P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Selanjutnya karena di sini ada negasi P dan negasi P-nya sama, jadi kita bisa menggunakan hukum distributif. Nanti biar untuk bentuk C1, maka bentuknya akan menjadi negasi P dan Q atau negasi Q. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, kita bisa menggunakan hukum negasi. Maka bentuknya di sini akan menjadi negasi P dan true. Karena hukum negasi ini ketika Q atau negasi Q ini ekivalen dengan true. Jadi dia di sini, maka di sini bisa ditulis dengan true. Terus selanjutnya di sini bisa dipakai hukum identity. Hasilnya akan menjadi negasi P. Iya, jadi negasi P. Ini benar. Kemudian ada tableau semantik. Jadi tableau semantik ini adalah bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Jadi penerapan tableau semantik ini pada himpunan logika adalah untuk menentukan apakah suatu himpunan logika konsisten atau tidak konsisten secara bersama-sama.
Jika ada cabang tablo yang tidak tertutup, maka himpunan logika ini dikatakan konsisten secara bersama-sama. Sebaliknya, jika seluruh cabang tablo tertutup, maka himpunan logika ini dikatakan tidak konsisten secara bersama-sama. Dan selanjutnya ini ada aturan tablo semantik. Itu ada 10, seperti ini bentuknya. Jadi yang pertama ini A dan B. Ini akan diturunkan menjadi A, B. Kedua A or B, jadi A dengan B begini. A implikasi B, maka akan diturunkan menjadi negasi A dengan B. Ini A, B implikasi B, jadi A dan B, terus negasi A dengan negasi B. Ini negasi A akan diturunkan menjadi A, negasi A dan B akan menjadi negasi A, negasi B, negasi A or negasi B ini akan menjadi negasi A, negasi B, negasi A implikasi B, negasi A implikasi B menjadi A negasi B. Lalu A, B implikasi B menjadi A dan implikasi B, negasi A. Ini selanjutnya yang 9 ada A, B implikasi B. Ini akan menjadi A dan negasi B, negasi A dan B. Dan yang yang 10 ini, jika logika A dan negasinya berada pada satu deretan cabang tablo, berarti terdapat ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang dinyatakan tertutup. Baik, cukup sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.